Selamat malam, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi. Bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, walaupun secara online, untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga. Dan ibadah keluarga malam hari ini adalah sekaligus adalah ibadah penutupan kegiatan di tahun 2020 ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bersatu teduh sejenak. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Pendeta Teddy Christian Sigarlagi Masinambo STH. Warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang tetap setia, menuntun, dan memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan gereja, persekutuan, pelayanan dan kesaksian sepanjang tahun 2020. Situasi pandemi COVID-19 memang banyak membawa perubahan dalam dinamika kehidupan berjemaat. Namun, tidak menyurutkan semangat kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Malam hari ini kita berkumpul di ibadah keluarga dalam rangka penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020. Marilah kita sujud menyembah dan memuji Tuhan yang telah menyertai kita sekalian. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk dapat bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, dan akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah keluarga yang adalah ibadah penutupan juga tahun pelayanan 2020. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini boleh kami rasakan dalam setiap ibadah-ibadah yang boleh kami ikuti, dan kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah saat ini walaupun secara online. Bapa di surga, biar Engkau berbicara dalam ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Berkati setiap kami hamba-hambamu yang kau percayakan melayani, urapi kami semua, terlebih hambamu yang memberitakan firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga firman disampaikan boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu juga yang mendengarkan di rumah. Tuhan juga sertai dan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 9 ayat 2-11 secara berbalasan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Ialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat kita memuji Tuhan kembali dari Kitab Bakti 16 bait 1 dan 2. Kau yang layak. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman berdasarkan Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Tirsa Haspers dengan judul lagu Peganglah Tanganku.
kalaku cemas, dikala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku, biar ku bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, di hari Rabu ini kami beribadah dalam ibadah keluarga, sekaligus ibadah menghayati pimpinan Tuhan dalam seluruh kegiatan pelayanan kami sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan pergumulan disebabkan wabah pandemi corona. Nah, malam ini kami bersyukur melalui ibadah ini sekaligus menutup seluruh kegiatan pelayanan sepanjang tahun 2020. Biarlah Engkau berkenan hadir dengan firman-Mu yang meneguhkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa yang kami baca dan kami dengar dan apa yang kami renungkan, agar kami juga dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Matius pasal 17 ayat 24 hingga 27. Matius 17 ayat 24 hingga 27. Yang
menyatakan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Shalom. Biarlah sukacita dari Kristus tetap hadir dalam hati dan kehidupan kita. Malam hari ini dalam ibadah keluarga sekaligus penutupan pelayanan kegiatan di GPB Jemaat Trinitas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema kehadirannya memelihara tatanan. Saudara-saudaraku, kita sering membaca dalam Injil bahwa Yesus kerap melayani di Kapernaum. Saya percaya Kapernaum bukanlah kata yang asing bagi telinga kita. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Kapernaum? Apa sih Kapernaum itu? Tempat apa Kapernaum itu? Mengapa dia dinamakan Kapernaum? Nah, mari kita belajar sejenak mengenai tempat yang dinamakan Kapernaum melalui video berikut ini. Mari kita saksikan. Hai JCers, terima kasih sudah standby di channel ini. Channel yang selalu menyajikan fakta-fakta unik yang ada di Alkitab. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tempat yang ada di Alkitab, yaitu Kapernaum. Apa itu Kapernaum? Kapernaum dalam bahasa Ibrani disebut Kephar Nahum atau kampung atau kota Nahum, adalah sebuah tempat tinggal di tepi laut Galilea. Terletak tidak jauh dari Sungai Yordan dan Danau Genesaret, sekarang dikenal sebagai Danau Kineret. Kapernaum didirikan sejak tahun 150 sebelum Masehi hingga kira-kira 750 sebelum Masehi. Dalam kitab Injil Lukas dikatakan bahwa tempat ini merupakan rumah dari sejumlah murid Yesus, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan juga pemungut cukai Matius. Dalam Injil Matius 4 ayat 13, tempat ini merupakan rumah Yesus.
Kapernaum adalah sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Kini situs ini hanya tinggal reruntuhan saja. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di Kapernaum? Dahulu di kota ini, Yesus sering mengajar di setiap hari Sabat. Di kota ini pula, Yesus telah melakukan banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadah, melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga, menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap, membuat 4 murid menangkap ikan dengan cara yang ajaib, menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk pajak yang harus dibayar Petrus, menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh, menyembuhkan anak seorang pegawai istana Raja Herod Antipas. Kapernaum saat ini menjadi situs arkeologis. Inilah desa nelayan yang pernah terkenal dan menjadi lebih terkenal lagi karena tradisi Kristen menempatkannya sebagai kota di mana Yesus memusatkan aktivitas pengajaran di sinagoga setempat dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Di Kapernaum ini juga terdapat lokasi rumah Petrus yang berprofesi sebagai nelayan dan akhirnya menjadi murid Yesus. Situs arkeologis Kapernaum ini sangat kontras dengan keindahan alam di sekitar danau karena sekarang Kapernaum tinggal puing-puing dari masa lalu yang terus dijaga kelestariannya. Meski berbagai peristiwa ajaib sering dilakukan Yesus di Kapernaum, justru Yesus mengecam kota ini, seperti yang tercatat dalam kitab Matius 11 ayat 23 dan 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yesus menyebutkan Kapernaum bersama kota-kota yang berdekatan, Korazin dan Betsaida, sebagai tempat ia paling banyak melakukan perbuatan-perbuatan penuh kuasa. Kapernaum telah ditinggikan sampai ke langit secara rohani melalui kehadiran, pengabaran, dan mukjizat-mukjizat Yesus, tetapi kini akan direndahkan seolah-olah ke Hades yang melambangkan betapa dalamnya ia akan direndahkan. Secara hiperbola, Yesus mengatakan bahwa bahkan Sodom tidak akan binasa seandainya kota itu mendapat perlakuan yang sama seperti Kapernaum. Dewasa ini, Kapernaum seperti Sodom sudah tidak berupa kota lagi, tetapi tinggal reruntuhan di Tel Hum, Kafarnahum yang membentang kira-kira 1,5 km di sepanjang pesisir. Peristiwa kecaman Yesus atas Kapernaum adalah sebuah pelajaran berharga sebagai peringatan penting bagi orang-orang yang setiap hari mendengar firman Tuhan tetapi seperti penduduk kota Nahum yang tidak juga bertobat. Mereka tidak menyelaraskan hidup sesuai hukum atau kaidah kebenaran Tuhan. Kapernaum tegas menyiratkan paradigma ilahi bahwa jika kita melakukan kesalahan karena tidak tahu, kita masih bisa diampuni. Namun, jika kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Allah dan menerima anugerahnya, tetapi selalu saja menolak kebenarannya dan sengaja berbuat fasik, maka bukan tidak mungkin kita akan direndahkan seperti Kapernaum diturunkan sampai ke dunia orang mati. 2,5 mil atau 4 km dari Sungai Yordan, Kapernaum terletak di arah barat laut pantai Laut Galilea atau Danau Kineret di masa kini yang Alkitab juga sebut dengan Danau Genesaret atau Laut Tiberias. Kota kuno Kapernaum ditinggalkan kurang lebih 1000 tahun yang lalu atau lebih dan ditemukan lagi oleh arkeolog pada awal tahun 1800. Di masa kini ia disebut Kafarnahum dalam bahasa Ibrani dan Talhum dalam bahasa Arab. Dua situs utama telah diusulkan sebagai lokasi semula Kapernaum. Reruntuhan Khan Minyan atau Horvat Minim di tepi Laut Galilea di sudut timur laut dataran Genesaret diperkirakan oleh banyak orang sebagai lokasi Kapernaum, tetapi penggalian di sana menunjukkan bahwa reruntuhan tersebut bernuansa Arab. Jadi, lokasi yang lebih mungkin adalah Tel Hum atau Kafarnahum, reruntuhan yang luas sejauh kira-kira 4 km lagi di sepanjang pesisir ke arah timur laut dari Khan Minye dan kira-kira pada jarak yang sama di sebelah barat daya dari muara Sungai Yordan di Laut Galilea. Saudara-saudara, saya berharap dengan tayangan video tadi yang mau menjelaskan mengenai Kapernaum, walaupun barangkali tidak terlalu lengkap, tapi paling tidak memberikan kepada kita informasi yang cukup untuk mengerti ya, asal muasal kampung atau kota yang dinamakan Kapernaum dan bagaimana Yesus sering melaksanakan kegiatan pelayanannya, penyembuhan, membangkitkan orang mati di Kapernaum. Dan juga bacaan kita malam ini
diceritakan apa yang Yesus kerjakan di Kapernaum. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan bacaan kita. Yesus membayar bea untuk bait Allah, ayat 24. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu tahu sedikit mengenai bea bait Allah ini. Pada setiap tahun kira-kira bulan Maret, umat Tuhan diharuskan membayar bea untuk bait Allah. Ini umat Yahudi nih harus bayar. Nah, itu ada dasarnya sebenarnya, sejarahnya itu dari Keluaran 30 ayat 11 sampai 16, di mana Bapak Ibu dan saya bisa membaca bahwa orang Israel pada waktu mereka didaftarkan di padang belantara harus membayar setengah shikal untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas harus membayar setengah shikal tersebut. Di dalam Keluaran 30 persembahan itu diberi 1 kali saja. Tapi kalau kita periksa di dalam Nehemia 10 ayat 32, sumbangan itu sudah menjadi sumbangan tahunan sebesar 1/3 shikal untuk ibadah di rumah Allah. Di Nehemia 10 ayat 33 itu jelas berapa yang harus dibayar. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu saudara-saudaraku, setiap tahun dipungut setengah shikal yang disamakan dengan 2 dirham. Nah, pada zaman Yesus, 1 dirham adalah gaji untuk pekerja yang sederhana. Setelah ia bekerja 1 hari penuh, kita bisa bandingkan di Matius 20 ayat 2. Dengan jalan itu kita mengerti bahwa 2 dinar sama dengan upah 2 hari. Sehingga sumbangan 2 dinar cukup berarti. Nah, ada imam-imam Yahudi dan rabi-rabi Yahudi yang beranggapan bahwa selayaknya mereka dibebaskan dari sumbangan itu. Tapi ada rabi-rabi yang berpendapat bahwa para imam dan para rabi harus ikut membayar sumbangan itu. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, ketika Yesus ada di Kapernaum dan diduga dia ada di rumah Petrus. Nah, karena Petrus tinggal di Kapernaum. Nah, yang memungut bea ini bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Petrus jawab apa? Ayat 25. "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Nah, sebelum kita lanjut di ayat 26, Bapak Ibu, ya kita harus mengerti bahwa kemungkinan di Kapernaum Yesus menginap di rumah Petrus. Kalau kita periksa dalam Matius 8 ayat 14 dan 15 sudah menjadi nyata bahwa Petrus mempunyai sebuah rumah di Kapernaum dan bahwa Yesus makan di rumah itu. Kalau Yesus menginap di rumah Petrus, maka dapatlah dimengerti bahwa justru Petruslah yang didekati pemungut bea bait Allah dengan pertanyaan, apakah Yesus membayar bea 2 dirham untuk bait Allah itu? Pemungut itu menamai Yesus gurumu. Jadi pemungut itu menganggap Yesus sebagai seorang rabi yang mempunyai murid-murid. Sebagaimana pada zaman itu seringkali seorang rabi mempunyai beberapa murid. Yang sudah cukup diajar dapat dilantik menjadi rabi juga.
Nah ya, jadi ini sedikit pengetahuan bagi kita, konteks bagaimana membayar bea, berapa, lalu gimana Yesus juga diharapkan oleh pemungut bea untuk membayar. Nah, kembali kepada ayatnya yang ke-26, 25 dan 26, secara langsung Petrus menjawab bahwa Yesus rela membayar bea untuk bait Allah itu. Nah, saudara-saudaraku, boleh jadi Petrus ini mengetahui bahwa Yesus biasa memang membayar bea bait Allah. Dan sekurang-kurangnya ia tahu bahwa Yesus tidak memisahkan dirinya dari ibadah orang Israel. Apabila Yesus hadir ya di Nazaret, di Kapernaum, maka pada setiap hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat orang Israel. Dan juga seringkali Yesus berziarah ke Yerusalem untuk mengunjungi bait Allah. Anggapan Petrus bahwa Yesus yang ambil bagian penuh dalam ibadah orang Israel tentu saja rela untuk membayar bea supaya ibadah itu diongkosi, bisa berjalan karena perlu biaya. Nah, menarik Bapak Ibu. Percakapan pemungut bea dengan Petrus pendek dan mungkin sekali terjadi di pintu rumah. Ketika Petrus masuk ke rumah dan mau melaporkan itu kepada Yesus, ini menarik. Secara ajaib Yesus sudah tahu tentang percakapan itu. Tahu. Dan sebelum Petrus membuka mulutnya, Yesus sendiri mulai memberi keterangan tentang bea itu. Nasihat ya Bapak Ibu. Coba lihat tuh di ayatnya yang ke-25. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Apa pendapatmu Simon? Nah, dipakai kata Simon. Barangkali Yesus mau bercakap-cakap dengan ya ramah tamah kepada Simon. Dia tidak pakai nama Petrus tapi Simon. Kemudian Yesus mempergunakan sebuah perumpamaan menurut kebiasaannya. Ia bertanya kepada Petrus, Bapak Ibu dan Saudara, dari siapakah raja-raja duniawi memungut bea? Kata Yunani diterjemahkan dengan lebih teliti dengan cukai dan pajak. Lihat ayatnya yang ke-25. Dari anak-anaknya atau dari orang lain. Dalam bahasa Yunani dikatakan huio yang berarti anak laki-laki. Terjemahan Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia beranggapan bahwa anak-anak raja berarti rakyat raja. Tapi mungkin lebih tepat kalau kita menganggap bahwa anak-anak raja itu menandakan anak raja secara penuh, yakni pangeran-pangeran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, di sini kita melihat ya, jawaban Petrus. Coba perhatikan. Dari orang asing. Maka kata Yesus padanya, jadi bebas dong rakyatnya. Jadi nggak perlu bayar bea ini sebenarnya. Tapi ayat 27, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Menarik ya. Supaya jangan jadi batu sandungan. Ini menarik. Yesus memesan di sini, memesankan kepada Petrus supaya bayar bea untuk bait Allah itu. Karena apa? Karena jikalau Yesus dan Petrus menolak pembayaran itu bisa jadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Artinya orang Yahudi akan dijauhkan dari Yesus.
Petrus yang pekerjaannya dulu nelayan harus pergi ke Danau Galilea yang dekat dan memancing ikan. Disuruh. Perkataan digunakan berarti memancing ikan dengan kail, bukan dengan jala. Dengan jalan itu Petrus akan memperoleh uang untuk bea itu. Ya memang ini ayat menarik ya. Ini kan Petrus baru disuruh, diperintahkan. Ayo, kamu pergi ke danau pancing. Kalau dapat ikan buka mulutnya, ada 4 dirham. Bayar bea itu. 2 dirham kan untuk 1 orang. Buat aku, kata Yesus, dan buatmu. Nah, lihat Bapak Ibu. Yesus mengikuti aturan, tatanan. Dia tidak menolak. Walaupun bisa saja dia tidak lakukan itu. Tapi kalau dia tidak lakukan, itu jadi batu sandungan. Dan yang menarik, cara dia memenuhi kewajiban itu yang menurut orang kewajiban adalah apa? Ajaib. Bagaimana kita bisa percaya kisah ini? Ya harus percaya. Itulah keajaibannya. Artinya buat kita juga, kalau kita mau ikut tatanan yang ada ya di dalam kehidupan pelayanan, bergereja, kita mungkin bagaimana nih, kebutuhan aja sudah banyak, apalagi mau mempersembahkan itu, percaya Bapak Ibu. Ada keajaiban. Gak usah takut. Jadi Tuhan akan tolong. Tuhan Yesus akan berkati kita. Nah, renungannya apa yang bisa kita ambil untuk kita? Pertama, keteladanan Yesus Kristus. Walaupun dia adalah Allah sendiri, dia kasih teladan. Dia tetap menunjukkan sikap dan tindakan menghormati tatanan, aturan yang ada, dan bahkan ia menjelaskan dengan lebih baik kepada murid-muridnya. Kehadirannya justru memberikan damai sejahtera kepada semua orang melalui sikap dan tindakannya yang bijak dan berdampak bagi banyak orang. Nah, buat kita yang sedang merayakan Advent, sebentar lagi kita akan masuk Natal, kita harus perhatikan. Mari kita isi hari-hari ke depan ini dengan sikap tindakan yang baik dan bijak dan benar seperti Yesus. Mungkin ada ganjalan-ganjalan di hati kita, saya enggak harus begini, enggak harus begitu. Tapi kita lihat Yesus. Supaya tidak jadi batu sandungan. Kita juga sebagai murid Tuhan jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Loh, kok orang Kristen begitu? Loh, kok presbiter begitu? Mungkin sebenarnya tidak masalah, tapi bisa mengganggu iman orang. Karena orang melihat kita perlu seperti Yesus untuk mengikuti apa yang ada, tatanan yang ada, agar kita bisa menjadi berkat buat orang dalam hidup percayanya. Jadi kalau kita merayakan ibadah Natal tahun ini yang sangat berbeda dengan tahun yang lalu atau tahun sebelumnya, mari kita laksanakan dengan sukacita. Jangan dengan beban, tapi dengan kesungguhan. Wah, Pak Pendeta nggak sama nih, sulit ini, begini-begini. Tetap laksanakan Bapak Ibu dengan damai sejahtera. Yesus juga mau membayar bea supaya ada damai sejahtera juga dalam kehidupan umat Yahudi pada waktu itu. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya menjelang Natal tahun baru? Sudahkah kita merenungkan juga apa yang kita lakukan sepanjang 2020 ini dengan wabah COVID yang luar biasa?
Kita ada tantangan yang berat, waduh begitu sulit, beban begitu banyak. Tapi bisakah kita tetap menjadi teladan? Kita tetap humble, kita tetap rendah hati, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menopang kita, menguatkan kita. Dan buktinya kita bisa menyelesaikannya. Walaupun banyak kegiatan yang tidak jalan, yang harusnya kita lakukan sepanjang Natal. Ya, apalagi sebelumnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita ketok tidak jalan karena corona. Tapi jangan itu membuat kita marah, kita masgul, kita gundah. Justru kita belajar untuk lebih bijak. Tuhan mau bilang apa dan kita mau melakukan apa. Tuhan suruh apa dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, Yesus mengajarkan lakukan yang terbaik untuk menyatukan umat. Bukan membuat umat gelisah. Mari kita sama-sama membangun jemaat ini di dalam teladan Yesus Kristus yang mengasihi, yang menolong kita. Mungkin saat ini, di akhir tahun ini kita sedang berat sekali. Sulit Pak Pendeta mengutarakan betapa tahun 2020 jauh dari bayangan pada waktu memasukinya. Di awal Januari, kita tidak duga seperti ini Pak Pendeta. Tapi saudara-saudaraku yang mungkin merasa miris, tetap semangat. Tetap lihat kasih Tuhan Yesus. Ya. Kita tuh udah berada di ujung tahun dan bahkan kita sudah menyelesaikan kegiatan pelayanan. Dengan segala keterbatasan, toh Tuhan pelihara. Kan yang kita lakukan hanya mengikuti apa yang menjadi tatanan aturan dengan sungguh-sungguh dengan bijak. Dan ternyata Tuhan berkati. Ingat Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan berkati dengan cara ajaib. Yesus membayar bea dengan cara yang ajaib. Ya mungkin kita memang tidak seperti Yesus. Kalau gitu Pak Pendeta kita pancing ikan, lalu tidak seperti itu. Tapi yang mau dikatakan, kalau kita mau dengan sungguh-sungguh melakukan tatanan yang ada dengan sungguh, dengan setia, lihat Tuhan akan penuhi dengan cara yang ajaib, dengan cara Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan gelisah. Hadapi pergumulan kita di akhir tahun dengan sukacita, agar kita dapat melalui tahun ini dengan sukacita pula, dan menyambut tahun yang baru 2021 juga dengan sukacita, dan kita akan melayani di tahun yang baru juga dengan sukacita. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus hadir dalam hati dan kehidupan jemaat. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita menjawab, merespon firman Tuhan dengan menyanyi, "Tolong aku Tuhan." Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. ajar aku Tuhan rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir dalam hidup kami agar kami mampu memelihara tatanan yang ada. Kami mampu mengikuti peraturan-Mu. Kami juga mampu melakukan peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan berjemaat.
Engkau memberikan teladan melalui kisah dari Matius 17 ayat 24 hingga 27. Biarlah itu menyadarkan kami, kalau kami mau patuh kepadamu, memelihara tatanan, mengikut petunjuk-Mu dan melakukan kehendak-Mu, maka akan ada keajaiban yang Tuhan anugerahkan. Ampuni Tuhan kalau kami sering mengeluh ketika kami harus mengikuti peraturan, melakukan kehendak-Mu, memelihara petunjuk-Mu. Sering kami merasa berat, sering merasa tidak berdaya dan merasa begitu berbeban. Tapi melalui firman-Mu biarlah kami diteguhkan bahwa kalau Kristus hadir dalam hidup kami, Tuhan akan memampukan kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Ampuni Tuhan kalau sebagai presbiter, sebagai orang percaya, sebagai unit misioner, mungkin perkataan, perbuatan kami, sikap-sikap kami menjadi batu sandungan bagi banyak orang dalam mereka mau mengenal Engkau dengan lebih baik. Karena itu Tuhan, tolong kuduskan kami ke depan, kami dapat menjadi murid Tuhan yang meneladani Yesus, agar kami tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih kalau malam ini kami juga boleh mau menutup kegiatan pelayanan sepanjang tahun 2020, tahun yang penuh dinamika yang tidak kami duga sebelumnya. Tapi Tuhan, kami bersyukur kami tetap melayani walaupun dengan segala keterbatasan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati kami nanti di tahun 2021 kami dapat kembali melaksanakan kegiatan pelayanan dengan sukacita. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah COVID ini dapat segera berlalu, agar kami dapat melaksanakan seluruh tugas persekutuan, pelayanan dan kesaksian di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, juga Engkau memberkati pemerintah daerah Bogor, berkati pelayanan gereja-gerejamu juga di Trinitas, para presbiter unit misioner. Engkau berkati mereka yang mengalami jadi korban bencana alam, menderita karena kemiskinan. Kiranya Tuhan mau tolong. Kami serahkan juga anak-anak kami yang sedang bersekolah di SD, SMP, SMU, bahkan mahasiswa dalam proses belajar online. Tuhan memimpin. Tuhan juga mau datang bagi para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Kami menyerahkan juga warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup dan yang merindukan buah hati. Tuhan buka jalan. Bagi warga jemaat yang mengalami pergumulan, Tuhan mau tolong angkat pergumulan mereka dalam hidup pribadi, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Tuhan memberkati juga mereka yang sedang berduka cita. Kiranya Engkau mau menolong, menguatkan agar mereka dapat terhibur karena penghiburan sejati dari Kristus. Mereka yang berulang tahun sepekan ini Tuhan juga berkati, ajar mereka mengucap syukur kepadamu. Bagi mereka yang sakit dalam pemulihan, Pendeta Robert Sakarias, Bapak Tony SMC Hombing, Ibu Destin Tatuo, Bapak Julianus Buceri Rihena, Ibu Sundari Sulistyo, Saudari Isabel Towoliu, Ibu Mike Talokon Kumambo, Adik Miguel Hutabara, Bapak Eko Hutahayan, Ibu Tiani Hutahayan Siamturi, Saudara Gregorius Samuel Hutahayan, Oma Mariana Lisapali, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Falco Farmakalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Om Mastin Teobul Lumenta, Bapak Mujiamto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, Bapak Fritzia Makemda, Ibu Sherly Havelman Pandey. Tuhan hadir bagi mereka, jamah tubuh mereka yang sakit.
dan juga berkati keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam pekan doa keluarga minggu ini, tanggal 12 sampai 18 Desember, keluarga Tambunan Aritonang, keluarga Sihaya Dewana, keluarga Rihena Timisela, keluarga Bapak Karnoto, keluarga Tolio Montolalu, keluarga Sasabone Aipasa, keluarga Seleki Saya, keluarga Bapak Polindo Cesi Hombing. Berkati keluarga-keluarga ini hidup dalam pertolongan Tuhan dan berkat-Mu, dan juga seluruh keluarga yang berada di Trinitas ini. Kami mau datang ya Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 yang mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persembahan syukur atau persepuluhan dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 303A, Pujilah Kahlik Semesta. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur yang adalah berkat daripada Tuhan jua. Berkatilah persembahan ini Bapa, sehingga boleh berguna untuk pelayanan-Mu, terlebih di dalam gereja-Mu GPB Trinitas. Berkati hamba-hamba-Mu, para majelis yang mengelolanya, biar Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan, Tuhan juga memberikan berkat kepada setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi, "Oh berkati kami." Saudaraku, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.